Jumpa lagi Sobat Homi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Banyak manfaat yang dirasakan saat orang tua dan anak memiliki hubungan emosional yang erat. Beberapa di antaranya adalah anak memiliki emosi yang stabil, menumbuhkan kecerdasan, dan rasa percaya diri yang tinggi. Inilah mengapa sangat penting untuk membangun kedekatan dalam keluarga. Sayangnya, seringkali kesibukan dalam pekerjaan dan aktivitas sekolah membuat antara anggota keluarga sulit bertemu. Akibatnya hubungan pun semakin merenggang jika kondisi ini dibiarkan. Untuk mengatasi hal ini, berikut tips membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Semakin bertambah usia, anak akan lebih mudah dalam mengekspresikan emosinya. Mereka mulai memiliki hobi atau preferensi kegiatan. Tanpa Anda sadari, anak juga mulai disibukkan dengan berbagai tugas sekolah dan aktivitas lainnya. Terkadang mereka lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Selain itu, orang tua pun disibukkan dengan pekerjaan setiap harinya, sehingga waktu bertemu antara orang tua dan anak semakin sedikit, meskipun tinggal dalam satu atap. Namun Anda tidak perlu khawatir, berikut ini telah kita rangkum cara membangun hubungan orang tua dan anak. 1. Menerima emosi anak. Saat anak merasa bahagia, secara otomatis orang tua juga akan memiliki mood yang bagus. Namun, seringkali orang tua malah ikut terpancing emosi ketika anak menunjukkan rasa marah, kecewa, atau sedih. Seharusnya, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memvalidasi emosi mereka dengan penuh kasih sayang. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan belum dapat mengontrol perasaan dengan baik. Maka diperlukan peran orang tua untuk membantu dan menenangkan mereka. Kebiasaan ini juga akan membuat anak lebih terbuka karena merasa selalu mendapat dukungan dalam kondisi apapun. 2. Mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Ketika anak mengalami sebuah masalah, terkadang mereka ragu untuk berbagi kepada orang tua karena merasa takut dihakimi atau bahkan dimarahi. Cobalah untuk mendengarkan semua cerita si kecil hingga selesai tanpa menyela. Tanyakan apa yang sedang mereka rasakan saat ini dan bagaimana Anda bisa membantu menyelesaikannya. Keterbukaan seperti ini akan membuat keluarga tetap erat meskipun di tengah kesibukan satu sama lain. Anak biasanya bakal menceritakan hal-hal seru menurut versinya, entah mainan baru, tontonan seru yang baru saja dilihatnya, juga hubungan pertemanannya. Bagi anak, hal yang diceritakan adalah sangat bagus dan ia hanya ingin didengar. 3. Luangkan waktu bersama. Sering meluangkan waktu antara anggota keluarga merupakan kunci dari hubungan emosional yang dekat. Momen bersama keluarga yang penuh dengan keceriaan akan menjadi kenangan yang menyenangkan bagi anak. Meski waktu yang Anda habiskan setiap harinya tidak selalu banyak akibat pekerjaan yang padat, mereka akan tetap merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Anda bisa melakukannya dengan menemaninya belajar atau menyelesaikan tugas bersama. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak ditentukan oleh kualitas kebersamaan adalah adanya interaksi dua arah, yakni orang tua dan anak-anak saling bercerita, bercanda, bergantian mendengarkan, dan memberikan tanggapan. Waktu orang tua bermain bersama anak juga merupakan waktu yang berkualitas. 4. Ajak anak mengerjakan pekerjaan rumah. Saat Anda dan anak terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu di luar, mengerjakan tugas domestik bisa menjadi salah satu solusi. Ubahlah kebiasaan menyuruh anak membersihkan kamarnya, mengajak mereka berkebun bersama, anak perempuan diajak untuk memasak bersama di dapur, memperbaiki kendaraan, bermain balok, atau kegiatan lain yang disenangi buah hati. Melalui membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah ini, kemampuan motorik tersebut dapat terlatih. Misalnya saja, saat anak menyapu lantai, maka akan meningkatkan kekuatan jari dan lengannya. Dengan membiasakan anak membantu pekerjaan rumah, anak juga dapat menumbuhkan rasa ketertiban pada pribadinya. Memberikan kesadaran pada anak bahwa pekerjaan rumah adalah tugas bersama,
sehingga anak bisa belajar bertanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. 5. Berlibur bersama. Liburan memang selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota keluarga. Pada saat inilah, semua bisa dengan leluasa menghabiskan waktu bersama tanpa perlu mengkhawatirkan pekerjaan. Anda bisa mengajak buah hati wisata alam dengan berkemah atau pergi ke pantai untuk meningkatkan bonding. Sedangkan waktu libur singkat bisa diatasi dengan bepergian ke museum atau kebun binatang yang tidak kalah menyenangkan. Usia kanak-kanak adalah masa indah yang tidak akan terulang 2 kali. Oleh karena itu, agar anak memiliki banyak memori indah di masa kecil, Anda dapat mengajak mereka untuk pergi liburan ke tempat-tempat yang diinginkan. 6. Mengadakan family gathering. Secara umum, family gathering merupakan momen kumpul seluruh anggota keluarga yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini akan membuat ikatan satu sama lain secara erat. Biasanya cara ini paling tepat diaplikasikan untuk keluarga besar atau orang tua dan anak yang tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Kegiatan family gathering ini dapat mengurangi tingkat kejenuhan dan penting dapat mengembalikan rasa harmonis di dalam hubungan pekerjaan, kantor rumah tangga, hingga ke dalam komunitas. Anak-anak akan terlihat bahagia karena mereka akan bertemu keluarga dan teman-teman sebayanya. 7. Hindari penggunaan gawai saat bersama. Mengingat waktu dengan buah hati tidak banyak, pastikan setiap momen yang dihabiskan bersama tidak terdistraksi dengan gawai. Berikanlah waktu Anda sepenuhnya supaya anak juga tidak larut dalam gadget. Dengan begini baik anak maupun orang tua akan lebih fokus dalam menjalankan kegiatan bersama. Ikatan emosional pun akan semakin erat satu sama lain. Orang tua harus tahu dampak negatif gawai pada anak lainnya adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan ini ditandai antara lain obesitas, gangguan tidur, keterlambatan bicara, gangguan perilaku, gangguan kecerdasan, cemas, dan depresi. Saat menggunakan gawai, anak-anak menjadi kurang interaktif dan komunikatif. Hal ini menyebabkan anak-anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Batasi waktu penggunaan untuk mengurangi ketergantungan anak pada gadget. Ibu perlu membatasi durasi penggunaannya sesuai umur anak. 8. Sering membaca buku bersama anak. Selain menjadi jendela dunia, buku juga bisa menjadi media mendekatkan diri Anda dengan buah hati. Lakukan secara rutin sebelum tidur atau dengan memangku si kecil. Cara tersebut akan membuat mereka merasa lebih dekat dengan orang tuanya serta meningkatkan rasa nyaman saat bersama. Apalagi membaca buku cerita bisa menjadikan momen quality time bersama anak. Selain itu, Anda perlu menciptakan suasana membaca yang menyenangkan bagi anak agar tertarik untuk terus membaca. Bisa dimulai dari tema buku cerita yang menarik, suasana, dan tempat yang mendukung, serta penglihatan mata anak yang jelas. 9. Sering memberikan sentuhan fisik. Sentuhan fisik sering dilakukan orang tua saat anak baru lahir dan semakin berkurang seiring mereka dewasa. Padahal cara ini merupakan kunci dari kedekatan hubungan orang tua dan anak. Sedikit gestur seperti mengelus kepala, menepuk punggung, mencium, hingga memeluk sangat diperlukan mereka. Usahakan Anda memiliki rutinitas ini setiap harinya untuk meningkatkan bonding secara emosional. Beberapa sentuhan fisik yang bisa diterapkan antara lain kecup pipi buah hati Anda sebelum berangkat kerja atau sebelum tidur, memeluk saat membacakan buku, dan mengelus kepala ketika mereka bercerita. 10. Menjadi teman baik. Orang tua juga dapat berperan menjadi sahabat bagi sang anak. Salah satu manfaat yang diperoleh yaitu anak cenderung dapat membantu untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif dan mandiri. Selain itu, anak-anak menjadi lebih terbuka dan percaya pada orang tua mereka, dan mereka juga tidak sungkan untuk berbagi masalah mereka secara sukarela.
Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. With